pasal 24. Ayat yang ke-12. Untuk menghormati firman Allah, kita bangkit berdiri dan kita terlibat baca bersama firman Allah ini. Dalam nama Yesus kita baca bersama, 1, 2, 3. Karena makin bertambahnya kedurhakaan, maka kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Silakan duduk. Bapak, Ibu, Saudara kekasih di dalam Tuhan, bahasa ini adalah satu tanda bagi kita. Bagaikan lampu merah. Kalau lampu merah di tengah jalan berarti kita stop. Kalau lampu kuning itu peringatan bagi kita. Nah, Alkitab jelas katakan di dalam Matius 24 ini, saudaraku. Dikatakan karena makin bertambah kedurhakaan, maka kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Dalam tulisan Bodeh dia bilang, makin banyak dosa dilakukan oleh manusia, kasih itu semakin tawar. Bapak, Ibu, Saudara kekasih di dalam Tuhan, tema firman Allah malam pada pagi hari ini saya beri tema kasih sampai berkesudahan alam. Nah, Bapak, Ibu, Saudara kekasih dalam Tuhan, ketika kita melangkah dalam kehidupan ini, banyak hal yang kita akan terima, banyak hal yang kita alami di tengah-tengah pengiringan kita kepada Tuhan. Banyak perkara yang kita alami, baik perkara sukacita, perkara duka cita yang seringkali mungkin menyakitkan hati kita. Dan Tuhan peringatkan ini, hati-hati saudaraku, sebelum Yesus datang pada kali yang kedua untuk menghakimi dunia ini, tanda ini akan berlaku. Sekarang heboh dengan orang punya penglihatan. Orang bilang tahun ini akan jadi kiamat, bertobat saudaraku. Pekerjaan Tuhan itu rapi dan dia tersusun rapi saudaraku. Antikris belum bekerja, masa bilang dunia so kiamat. Salah saudaraku. Ini satu tanda, yaitu bagaimana orang itu punya kasih mulai dingin. Dan itu kita lihat di sekitar kita. Sekarang ini, apalagi saudara seakan-akan tidak mau peduli dengan hidup orang lain, maka orang akan berkata begini, siapa lu, siapa gua. Masing-masing menunjukkan masing-masing punya kehebatan. Padahal kita tidak tahu sehebat-hebatnya manusia, tidak ada apa-apanya apa Tuhan. Amin saudara. Tuhan yang lebih hebat. Itu sebabnya di dalam doa saya, supaya kita ini duduk bersama-sama. Kita duduk sama rendah, berdiri sama tinggi. Dalam arti kata kita orang sama polo. Tidak ada yang lebih. Hanya memang organisasi mengatur, ada dia kelebihan melalui talenta yang ada. Para pelayan musik ada kemampuan di musik. Itu talenta yang diberikan Tuhan. Para pemuji, para WWL, pemimpin pujian itu diberikan Tuhan talenta bagi mereka. Jangan kita iri hati, karena Tuhan punya cara lain. Ketika Daud berperang dengan bangsa Filistin Goliat, itu contoh saudaraku. Saul katakan kepada Daud, pakai kita berpakaian. Dan Daud coba-coba pakai. Apa terjadi? Daud bilang, raja, capek. Terlalu berat ini pakaian, tidak cocok dengan saya. Daud tampil dengan pakaian gembalanya, tetapi dia datang ke sana bukan dengan lembing. Dia datang, kata Alkitab, aku datang melawan engkau dengan nama Allah semesta alam. Goliat kalah, tampil apa adanya. Itu sebabnya jemaat Tuhan yang ada, mari belajar orang tampil apa adanya. Jangan paksa kalau nyanda ada panggilan ke situ. Anak-anak muda sekarang dewasa biasa jo, so pernale. Itu sebabnya saudara pada pagi hari ini makin bertambah
kasih kebanyakan orang makin tawar, makin dingin. Saudara-saudara yang saya kasih dalam kasih Kristus, kenapa Tuhan memberikan tanda ini kepada kita? Supaya kita mengerti sungguh kedatangan Tuhan sudah tidak lama lagi. Dalam ayat demi ayat sebelumnya bahasa ini muncul, saudaraku. Di sana Alkitab katakan, murid-murid bertanya Tuhan Yesus, kapan engkau kembali ke dunia lagi? Pada kali yang kedua, Tuhan cuma bilang, aku sendiri tidak tahu, Bapakku di sorga yang tahu itu. Tetapi Yesus memberikan satu peringatan, kamu akan menerima tanda-tanda yang mana kedatanganku sudah hampir. Dunia sekarang dilanda dengan resesi kepercayaan, dan di sana sini terjadi peperangan. Tentu kita anggap itu biasa. Contohnya Rusia sekarang. Mereka di sana ada peperangan, banyak prediksi katakan mungkin perang dunia ketiga akan lahir dari sana saat ini. Ketika perang dunia ketiga, saudaraku, seluruh dunia akan bangkit melawan bangsa. Bangsa akan bangkit melawan bangsa. Kerajaan akan bangkit melawan kerajaan. Mau kemana orang, saudaraku? Tetapi kasih Allah melindungi kita. Dan satu hal yang Allah katakan, biarlah kasih itu tetap melekat dalam kehidupan kita. Kenapa, saudara? Coba kita buka dalam Efesus 2. Kitab Efesus. Bagaimana Rasul Paulus memperingatkan jemaat yang ada di Efesus. Kami ulangi, Wahyu pasal 2. Wahyu pasal 2 ayat yang pertama. Rasul Yahya di Pulau Patmos diperintahkan oleh Tuhan untuk jemaat yang ada di Efesus. Tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Efesus. Inilah firman dari Dia, huruf besar berarti dari Tuhan, yang memegang ketujuh bintang itu di tangan kanannya dan berjalan di antara ketujuh kaki Dia. Terus ayat 2. Aku tahu segala pekerjaanmu, baik jerih payamu maupun ketekunanmu. Aku tahu bahwa engkau tidak dapat sabar terhadap orang-orang jahat, bahwa engkau telah mencobai mereka yang menyebut dirinya rasul, tetapi yang sebenarnya tidak demikian, bahwa engkau telah mendapati mereka pendusta. Terus, dan engkau tetap sabar menderita oleh karena namaku, dan engkau tidak mengenal lelah. Terus, namun demikian aku mencela engkau, hai Efesus. Dia bilang apa? Karena engkau telah meninggalkan kasihmu semula. Luar biasa ini firman, saudara. Bicara berkorban, jemaat Efesus. Bicara ketekunan, hebat jemaat Efesus. Apalagi banyak hal. Bicara lelah dalam perjuangan, jemaat Efesus hebat. Tetapi Tuhan mencela mereka karena apa? Mereka meninggalkan kasih yang mula-mula. Nyata gampang, saudaraku. Betapa besar kasih itu harus kita terapkan. Jangan sekadar kita bisa mampu bicara, tetapi kita harus terapkan bagaimana kasih itu luar biasa. Jemaat Efesus sudah begitu setia.
Jemaat Efesus sudah begitu hebat, begitu luar biasa dalam pengorbanan, dalam berkorban, dalam ketekunan, dalam kesetiaan, dalam ketaatan. Tetapi Tuhan mencela mereka karena apa? Karena mereka meninggalkan kasih yang semula. Haleluya. Apa sih itu kasih yang semula? Mari saudara kita buka dalam kitab Kisah Rasul. Kisah Rasul. Pada pasal yang kedua. Mulai baca dari ayat 41. Ini yang sebenarnya kita lakukan. Orang-orang yang menerima perkataannya, dalam arti kata menerima pelajaran dari rasul-rasul pada saat itu memberi dirinya dibaptis. Saya percaya semua sudah dibaptis, tentu yang lain belum. Terus jumlah mereka bertambah-tambah 3.000, kira-kira 3.000 jiwa. Ini bukti kasih saudara. Dia melakukan firman, dia terima baptisan air, dan dia menjadi saksi sehingga jumlah mereka saat itu bertambah terus. Mereka bertekun di dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Ini kelakuan gereja pertama saudaraku. Wah, luar biasa. Mereka bertekun, mereka suka berkumpul. Dalam arti kata orang-orang di Kisah Rasul saat itu, yaitu jemaat daripada Rasul, mereka suka memecahkan roti dan berdoa bersama. Bagaimana dantoran di sini? Haleluya. Suka pecahkan roti bersama. Dalam arti kata kita memberikan firman Allah bersama. Minum dulu Om Uce. Haleluya. Mereka suka berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa terus. Maka ketakutanlah umat-umat Tuhan mereka semua. Sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mujizat dan tanda. Akibat kita suka memecahkan roti dan berhimpun, ada mujizat menyertai pelayanan rasul-rasul. Ada mujizat menyertai pelayanan kita terus. Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu. Dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Mampu tuh orang bikin ini, saudara? Haleluya. Haleluya. Saya senang dengan gogoan saudara. Kita pikir kalau striker kita cuma belko, boleh ambil kok apa kita pisawang. Ambil beliau. Dia peoto. Kepunyaan bersama kan kok. Haleluya. Lakukan itu saudara. Kemarin saya bersaksi dulu sedikit. Ada anak-anak muda yang berjual morampe. Kita tanya sampai di mana kamu adek? Sampai di Nameng, Sianga. Kita so tahu ini anak-anak muda bro. Dompet perut itu perlu diisi. Di dalamnya ada seorang hamba Tuhan muda pengerja di sini. DP muka so merah so hitam kena matahari. Begitu juga yang dua sonya baku tahu. Kita bilang ambil piring makan. Karena saya punya bilang kita istri kasih lebih mau masak ini hari. Ada dua kelompok yang berjual. Kelompok panitia jemaat dan kelompok pemuda remaja. Dorang datang mah bicara saudaraku. Lantaran sudah lalu lapar. Doa masing-masing. Tidak apa-apa. So nyanda lagi tunggu Om Uce berdoa ke betul orang. Nyanda saudara. Tuntutan perut. Kita bilang layani mereka dengan sukacita. Mereka adalah hamba Tuhan. Saudara, kita pelajari hal ini.
segala kepunyaan milik bersama. Amin, saudara. Ini kasih ini ditinggali dingin hari-hari ini. Dan saudara tahu, kasih ini melanda dengan rumah tangga sekarang. Banyak rumah tangga ketika baku salah, cere jotoran dua, nanti ganti lain, pisah jo, ganti lain. Memang begitu dunia, saudaraku. Tapi saya percaya orang anak-anak Tuhan, mari kita tetap setia dalam kasih itu, saudaraku. Apapun terjadi dalam rumah tangga kita, kita tetap setia kepada satu istri. Begitupun istri tetap setia kepada satu suami. Walaupun kita ditantang dengan perubahan demi perubahan. Memang dunia berubah, saudara. Waktu pacaran, orang bilang dunia ini milik kita berdua. Satu kali, saudaraku, ada cerita dari bawah. Begitu kapal Storm 2, persiapan rangkat. Si cowok turun. Babi siapa dia PTW karena di Solo harus mencari ke Manado. Dia bilang wola. Oh, kita bilang wola, berarti dari laut. Seandainya bumi ini milik kita berdua, wola langsung jawab, mama dan papamu tinggal di mana kalau bumi ini milik kita berdua? Karena merasa bumi ini milik kita berdua, karena masih pacaran. Hati-hati begitu jadi kawin. Kok ada anak datang, aduh, so berubah, saudaraku. Kalau dulu, apalagi dong jaga bulan Februari, dong tahu dia tanggal 14, masih pacaran dorang beli coklat Silver Queen, dibungkus dengan mawar merah, sembunyi di belakang. Kalau dia baku dapat dia PCW, dia berlutut, dia katakan I love you. Itu pacaran. Ketika anak so ada, aduh, berubah, saudaraku. So bukan bunga mawar lagi di bawah, bunga pupaya yang pahit. Tumis akang ini bikin sayur. Begitulah keadaan dunia. Itu sebabnya firman Allah menetapkan kita pagi hari ini. Walaupun situasi dunia ini mendinginkan kasih karunia Allah, kita anak Tuhan, tetap kita mengasihi satu sama yang lain. Banyak orang bilang, oh kita mengasihi Tuhan, kurangnya namu tidur di gereja. Betul. Tapi bagaimana di rumah? Iya. Dulu waktu pacaran, baru mau bilang mak, dia so jawab, iya. Begitu kawin, bilang mama, apa lagi anak? Tunggu kita urus anak. Berubah, saudara. Itulah keadaan manusia. Itu sebabnya ketika kita ada dalam situasi itu, kita harus sadar bahwa kita dalam lingkaran kasih Kristus. Mari kita belajar mengasihi Tuhan. Mari kita belajar mengasihi sesama manusia. Haleluya. Berapa hari yang lalu saya katakan Parisno, putiwo siyo papanyam pirang kamisa tadi. Sudah berapa minggu beliau tidak muncul. Ada apa? Mengasihi antara jemaat. Saya bersyukur pagi hari ini beliau muncul. Mama akan muncul walaupun kesehatan terganggu. Mari saudaraku pupuk hal ini. Dan jangan lupa di dalam satu jemaat itu saling menyapa dengan kasih. Itu sangat penting. Jangan kita berjalan lurus-lurus. Nintau ini jemaat. Bahagia lurus-lurus. Kesian. Nah, saudara-saudara, firman Allah berkata, dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu. Kita percaya yang kita ada di jemaat sini, mari kita tetap bersatu. Boleh baku tersalah paham, boleh beda pendapat, tidak masalah. Tapi jangan tinggalkan ini persatuan ini. Amin, saudara. Kita harus bersatu dan katakan, kepunyaanku adalah kepunyaanmu, kepunyaan kita semua. Haleluya. Karena apa, saudaraku? Dunia hanya sementara. Sedikit waktu dia akan berlalu. Sedikit waktu akan lenyap. Apa yang orang bisa banggakan? Kita orang bangga, dunia boleh lenyap, tetapi firman, janji Tuhan kekal untuk selama-lamanya.
Saudara-saudara yang saya kasih dalam kasih Kristus, pada pagi hari ini bukan kebetulan kita ada di tempat ini, tetapi Roh Kudus membawa kita di dalam satu persekutuan dengan Tuhan. Itu dijaga. Saya tertarik di Immanuel sekarang supaya semua jadi bagus. Ibadah pria, wanita hadir. Ibadah wanita, pria hadir. Bagus. Itu menjadi suatu contoh yang baik, hadir di sana dalam peribadatan kepada Tuhan. Cuma seringkali kita jangan tertuduh. Kita bilang ke kita peses, ini kan wanita, masa kita pergi? Dorang dang ada pergi, biar jodorang berkah. Haleluya. Dan penuhilah hidup ini dengan sukacita. Ketika kita hidup, saudaraku, penuh dengan kebengkakan hati, dengan kemarahan hati, hidup cuma mengeluh terus dan mengeluh, saudara, tidak ada jawaban doa saudara. Saya kaget parkir di sana, ditulis dilarang mengambil barang-barang yang ada di sini. Ini tulisan untuk siapa? Kalau untuk jemaat, baik-baik saudara. Kalau untuk orang luar, wajar. Kalau orang yang mengasihi Tuhan, dengar baik, dia sayang pelayanan di sini. Kalau orang yang mengasihi Tuhan ada DP buah, segala sesuatu yang ada di tempat ini, jangan korek saudara. Haleluya, karena itu milik bersama. Tuhan bilang ini adalah karena kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Jadi kita orang jadi anak Tuhan jangan ego. Oh semua mesti kita punya. Semua karena kita. Enggak. Harus dalam aturannya Tuhan. Ketika kita benar-benar mengasihi Tuhan. Kasih tidak dapat dengan diukir dengan perkataan. Tetapi kasih diukir dengan bahasa atau cara hidup kita sehari-hari. Mengasihi Tuhan, mengasihi sesama. Mengasihi sesama, mengasihi Tuhan. Itulah kasih. Nah ketika kita dalam pemberkatan Tuhan, orang dipakai Tuhan lebih dari kita, jangan orang iri saudaraku. Coba kita buka dalam Hagai pasal pertama, ayat yang ke-7. Kitab Hagai pasal 1 ayat 7. Coba saya buka. Ya. Haleluya. Beginilah firman Tuhan semesta alam. Perhatikanlah keadaanmu. Jangan dulu perhatikan orang lain. Bila perlu saudara duduk bangku sebelah-sebelahku baku agak, perhatikan dirimu. Yang sebelah lagi bilang, atau suami bilang Pak istri, perhatikan dirimu. Begitu istri bilang ke suami, perhatikan dengan apa diri. Tuhan tidak mengizinkan untuk kita memperhatikan orang lain, tetapi pribadi kita harus diperhatikan. Bagaimana cara hidup kita, bagaimana iman kita, bagaimana kesetiaan dan ketekunan kita kepada Tuhan. Perhatikan diri saudaraku, jangan dulu memperhatikan orang lain. Ketika saudara memperhatikan dan mengintrospeksi diri, maka saudara akan tahu, oh Tuhan, kita pe kesetiaan sudah sampai di mana Kita pe kemampuan dalam Tuhan sudah sampai di mana baru bisa protes orang lain. Masih ada orang di sini. Ketika orang tak salah, kurang kage lapor Pak Ibu Gembala. Oh Tuhan, lantas mau apa orang? Kalau lapor Ibu Gembala kesian, itu bikin penyakit cuma, bikin Ibu Gembala berpikir segala rupa. Tidak usah saudaraku, tapi kita kembali ke Alkitab. Beginilah firman Tuhan semesta alam. Perhatikanlah keadaan kita diperhatikan saudaraku. Jangan dulu memperhatikan orang lain. Jangan dulu perhatikan atau cemburu orang berkat. Jangan dulu memperhatikan orang punya keluarga. Tetapi kalau kasih melanda hidup kita, mari kita belajar perhatikan masing-masing punya kehidupan. Ketika
ketika kita memperhatikan masing-masing punya kehidupan, Tuhan dipermuliakan, saudara. Haleluya. Tuhan pasti dipermuliakan dalam pribadi kita. Dan saudara, Alkitab berkata, ketika kita ditimpa dengan masalah demi masalah, termasuk kasih tadi menjadi dingin, kita baca terus kisah itu. Dia terakhir bilang, Tuhan bilang apa? Barang siapa bertekun sampai akhir, dia akan selamat. Torang belum berakhir, saudaraku. Torang masih hidup, torang masih berjuang, torang masih segala rupa kita akan alami. Tuhan cuma bilang tekun sampai akhir. Tuhan menolong kita semua. Haleluya. Mari pemain musik, pelayan musik, saya undang dengan hormat, nyanyikan satu pujian. Sungguh tidak lama lagi Tuhan Yesus akan datang. Biarlah kita setia dan seterusnya. Haleluya. Kita nyanyikan pujian dengan sungguh. Kita melihat tanda-tanda zaman sedang berlaku. Itu pertanda bahwa Tuhan sudah tidak lama lagi mau datang. Haleluya. Sungguh tidak lama Tuhan Yesus datang. Biar kita tahan sabar. Haleluya. Tuhan bangkit berdiri, katakan kesedihan.